Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini gue akan ngomongin semua hal seputar game, khususnya game-game jadul yang populer di awal tahun 2000-an. Gue akan ngomongin game-game warnet, game-game Facebook, dan masih banyak game lainnya untuk lu semua yang dengerin nostalgia tentang game yang pernah lu mainin dulu. Nah, untuk orang yang mungkin gak ngerasain atau gak tahu dulu main game itu kayak gimana, lu juga tetap bisa nonton video ini dan mungkin itu bisa ngebantu lu buat ngebayangin dulu game itu kayak gimana. Masih di video yang sama dengan sebelumnya, di video kali ini gue mau bahas lebih banyak lagi nih game-game Facebook yang pernah populer pada zamannya. Nah, di video sebelumnya kan gue udah bahas tuh 5 game dan sekarang gue akan ngebahas 5 game lain lagi untuk kalian para penonton. Karena itu jangan lupa like videonya, komen, dan juga subscribe ke channel YouTube ini. Tanpa berlama-lama lagi silakan nikmati nostalgia melalui video ini, silakan ditonton videonya. Kita ke game yang pertama yaitu game Backyard Monster. Game unik yang sempat ramai dan disukai beberapa kalangan orang ini adalah game strategi di mana lu harus mendirikan base, mengembangkan base, mempertahankan base, dan menyerang base lawan. Game ini sendiri gameplaynya mirip banget dengan game Clash of Clans yang juga sempat populer pada masanya. Tapi game ini yang datang duluan sebelum COC. Nah, di game ini sama seperti di namanya, lu akan memelihara monster-monster yang beragam banget. Nantinya monster-monster inilah yang akan lu pakai untuk penyerangan sekaligus pertahanan. Nah, untuk bisa bikin monster-monster tersebut lu harus ngumpulin bahan-bahannya atau resource. Resource-nya sendiri ada beberapa diantaranya ada batu, kayu, gu ungu, dan gu hijau atau semacam cairan monster gitu. Lalu, di sini lu juga bisa ningkatin base yang lu punya dengan berbagai pertahanan seperti tower, tembok, dan juga trap. Nah ketika lu lagi diserang atau lu lagi menyerang, biasanya targetnya tuh adalah bahan-bahan atau resource yang tadi gua udah sebutin. Makanya yang bikin game ini juga seru adalah kreativitas orang-orang untuk bangun base mereka dan gimana caranya base itu bisa bertahan dari gempuran orang dan gimana caranya lu bisa berhasil nyerang base orang lain. Kita ke game yang kedua. Game yang kedua bernama Wild Honest. Game bertipe turn-based artillery ini cukup populer pada masanya di kalangan pengguna Facebook. Di game ini kita akan bermain sebagai karakter binatang yang cukup beragam, mulai dari anjing, kucing, kanguru, panda, dan masih banyak lagi. Terus setiap binatang itu nanti akan dikasih senjata untuk saling serang satu sama lain. Terus untuk bisa ngenain musuh kita harus bisa ngukur dengan tepat seberapa jauh musuh kita dan seberapa tepat tembakan kita supaya tepat mengenai musuh. Yang bikin game ini menarik adalah karena gak semudah itu untuk mengukur jarak musuh, jarak tembakan, dan kadang tempat kita nembak tuh gak memungkinkan kita untuk nembak dengan baik. Makanya kita dituntut untuk bisa kreatif gimana caranya untuk nembak musuh dari tempat-tempat yang tidak menguntungkan kita atau tempat yang nyembunyiin musuh gitu. Terus, selain dari gameplaynya sendiri, masih ada banyak hal yang bikin game ini seru. Yang paling gue ingat dari game ini tuh pilihan senjatanya. Ada banyak banget pilihan senjata-senjata yang bisa kita pakai dan setiap senjatanya itu unik banget. Jadi meskipun ini disebut senjata tapi gak semuanya itu ngeluarin bahan peledak kayak senjata yang kita tahu. Gua ingat salah satu senjata paling aneh yang ada di game itu adalah sarang lebah. Jadi kita nanti megang sarang lebah dan kita bisa lempar itu ke musuh supaya lebahnya nyerang mereka. Terus ada lagi kayak semacam roket yang bisa ngeluarin tornado untuk nyerang musuh. Tapi ada satu yang paling jadi andalan, yaitu nuklir. Ini senjata yang menurut gua OP parah, gimana enggak? Senjata ini bisa ngancurin hampir satu map permainan itu, jadi kalau lu pakai senjata ini hampir udah dipastikan lu bisa menang. Tapi lu juga harus hati-hati karena kalau ada bagian map yang hilang dan lu jatuh, lu yang akan kalah. Sekarang kita ke game yang ketiga. Dari game strategi yang gameplaynya lebih ngedepanin fitur aksinya, sekarang kita ke permainan yang murni ngandelin aspek strateginya aja nih. Nama gamenya adalah Mafia Wars. Game bertema manajemen strategi ini cukup disukai juga dan populer di awal-awal tahun 2000-an. Meskipun gue bisa akuin game ini jauh berbeda dengan game-game lain dan dari semua game yang udah gue bicarain di video ini. Jadi di game ini tuh kita berperan sebagai seorang bos mafia. Nah di sini kita akan perang lawan mafia lain untuk merebutkan daerah kekuasaan. Di sini kita nanti dituntut untuk ngatur semua hal kayak uang, senjata, daerah kekuasaan dan juga anak buah yang kita miliki untuk mempertahankan daerah kekuasaan kita. Meskipun menurut beberapa orang game ini cukup seru, tapi gue yakin kebanyakan orang yang cuma ngeliat game ini sekilas dan gak pernah bener-bener nyoba mainin game ini agak sulit emang menemukan keseruannya. Dan emang ini gak untuk semua orang.
Kayak yang lu bisa lihat sendiri di video ini, kalau lu gak terjun langsung dan bener-bener mempelajari gamenya, emang game ini akan terlihat ngebosenin banget. Karena lu cuman akan dihadapkan sama data-data, statistik-statistik, dan bacaan-bacaan aja. Tapi kalau lu bener-bener mainin game ini dan emang lu tipe orang yang suka game manajemen, ini adalah game yang cocok untuk lu. Gimana nggak, soalnya ada banyak banget fitur yang ngebuat lu bisa ngelakuin banyak hal di game ini. Mulai dari nyelesain misi-misi yang tersedia, nyelesain pekerjaan, sampai yang paling seru itu ngelawan, perang, atau ngerampok pemain lain. Jadi lu selain menyelesaikan misi, lu juga bisa berinteraksi dengan pemain lain melalui pertemanan ataupun persaingan. Sekarang kita ke game nomor 4, langsung aja, namanya adalah The Sims Social. Ya benar, kayak namanya The Sims, game ini emang adalah versi gratis dari game The Sims yang terkenal itu. Secara gameplay sebenarnya gak jauh berbeda sama game The Sims yang lainnya. Di sini lu memerankan orang buatan lu sendiri yang akan tinggal di rumah yang diberikan kepada lu, dan nanti lu ngejalanin keseharian sebagai orang ini. Nanti di awal game lu bisa kostumisasi orang ini dengan sesuka lu, mulai dari gaya rambut, bentuk wajah, warna rambut, perhiasan, pakaian, dan lain-lain. Sama kayak game The Sims lain, emang salah satu hal yang paling dijual di sini tuh adalah fitur kostumisasinya. Jadi buat orang yang suka banget kostumisasi karakternya, memang cocok mainin game ini. Terus yang bikin game ini unik dan beda dari game The Sims lainnya adalah grafisnya yang lebih sederhana tapi tetap enak dilihat. Meskipun di sini mereka pakai grafis 2 dimensi tapi tetap rapi dan enak dilihat. Lalu yang menarik lainnya adalah fitur sosialnya atau online-nya. Di sini karena terhubung dengan Facebook, maka otomatis orang-orang yang dengan di Facebook juga jadi temen lu di dalam game The Sims Social ini. Lu bisa berkunjung ke rumah teman, lihat dekorasi yang temen lu lakukan untuk rumah mereka dan berinteraksi dengan karakter mereka. Nah, sama kayak game The Sims lainnya, karakter yang kita punya juga punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, kayak tingkat kelaparan, kebersihan, dan kelelahan. Tapi sama kayak game online gratisan yang lain, game ini juga ada kekurangan, yaitu mikrotransaksionnya. Karena ada banyak barang, dekorasi, dan kebutuhan karakter yang cuman bisa dipenuhi menggunakan mata uang yang bisa didapetin dengan cara beli pakai uang asli. Selain itu, game ini juga pakai sistem energi. Jadi setiap aktivitas yang lu kerjain akan ada energi yang terpakai, ini jadi membatasi aktivitas yang bisa lu lakuin. Game terakhir adalah Cityville. Game manajemen kota yang santai ini juga cukup terkenal dan banyak disukai beberapa orang yang suka permainan yang santai. Secara umum konsepnya mirip dengan permainan Farmville yang udah kita bicarain di video sebelumnya. Tetapi yang bikin ini berbeda adalah, bukannya mengelola kebun tetapi kita diminta untuk mengelola kota. Nah, dalam permainan ini, nanti kita akan dikasih sebuah peta kota yang masih kosong dan nanti kita dikasih berbagai bangunan yang kita bisa bangun di kota itu. Ada bangunan-bangunan kayak pertokoan, restoran yang bermacam-macam, pusat perbelanjaan, lokasi wisata, dan juga pabrik. Selain membangun gedung dan bangunan lainnya, pemain dapat menanam tanaman yang hasilnya dapat dijadikan pasokan untuk beberapa bangunan. Lalu untuk bisa membangun di game ini juga dibutuhkan beberapa bahan bangunan, seperti uang, supply, dan waktu. Fitur lain yang membuat game ini menarik juga adalah fitur pertemanannya. Kayak yang game Facebook lainnya, lu bisa berhubungan dengan teman-teman Facebook lu yang lain juga. Pemain juga bisa ngunjungin kota tetangga yang tidak lain adalah teman Facebook mereka. Ketika pemain mengunjungi kota yang lainnya, pemain bisa melakukan 5 pekerjaan yang dapat menambah penghasilan dan reputasi kota si pemain. Nah, pekerjaan yang dimaksud di sini adalah proses pembangunan atau proses penanaman tanaman oleh teman kita. Kayak permainan gratis lainnya, setiap pembangunan di game ini memerlukan waktu untuk dilakukan, makanya perlu bantuan orang lain untuk mempercepatnya. Selain itu, setiap aktivitas yang mau kita lakukan di game ini terbatas karena akan ada energi yang dipakai setiap kali kita melakukan sesuatu. Misalnya lu mau bangun sesuatu, membersihkan area, atau mengerjakan apapun itu butuh energi. Nah, itu semua 5 game Facebook yang juga populer pada masanya. Kira-kira mana aja nih game Facebook yang sempat lu mainin atau lu tahu sebelumnya? Coba tulis di kolom komentar. Untuk video kali ini itu aja, gua pamit undur diri. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel ini.